Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Niko di series pembelajaran membuat aplikasi Android untuk pemula. Nah, pada video kali ini kita akan langsung praktek teman-teman ya. Jadi praktekin apa yang sudah kita pelajari kemarin teman-teman. Jadi di video yang sebelumnya itu kita ngebahas tentang teori dari UI dan logic pada Android. Nah, sekarang kita akan langsung praktek untuk membuatnya. Dan yang akan kita praktekkan pada video kali ini adalah kita akan membuat ya sebuah view group teman-teman semua gitu. Nah, jadi view group itu sesuai dengan pembahasan kemarin kan seperti ibarat parent ya, parent yang membawahi child yang ada di bawahnya teman-teman semua kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba langsung praktekkan. Jadi view group itu teman-teman ada banyak ya, jadi view group itu ada banyak. Nah, diantaranya mungkin yang familiar adalah seperti linear layout, kemudian relative layout, ada juga mungkin constraint layout yang baru, terus ada frame layout, ada absolute layout dan lain-lain sebagainya teman-teman semua. Nah, tapi yang sering digunakan itu biasanya linear layout dan relative layout teman-teman ya, dan juga mungkin constraint layout ya, tergantung dari kebutuhannya aja gitu. Tapi yang paling sering digunakan adalah linear layout ataupun relative layout kayak gitu. Nah, jadi untuk kali ini kita akan mempraktekkan langsung fokus pada linear layout dan relative layout gitu. Nah, yang pertama kita akan belajar relative layout teman-teman. Jadi silahkan buka aja project yang kemarin yang belajar Hello World teman-teman. Nah, buat yang terus kita buka ya tampilan dari XML-nya ya. Cara untuk menemukannya adalah teman-teman silahkan di res, kemudian di layout. Nah, ada activity main.xml teman-teman, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, untuk di Android Studio versi berapa ini ya? Lupa. Kemarin tuh versinya ya versi 4.1.3. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi di atas ini nih ada 3 tab ya. Ada tab yang cuman munculin code-nya aja. Ya, ini buat yang expert teman-teman. Jadi cuman coding panjang gitu kan tanpa ngelihat layoutnya. Ada juga yang ada code-nya, ada layoutnya teman-teman. Jadi ketika coding kemudian ada perubahan ya, misalnya kita tambahin di sini nih. Nah, langsung muncul ya. Kita akan coba tambahin biar ada perubahan kelihatan. Nah, misalkan ini contoh ya, ini mah contoh aja. Nah, bisa langsung ngelihat gitu kan, atau hanya sekedar desain aja teman-teman. Ya, tinggal drag and drop-nya aja gitu, tinggal pindahin ke sini. Ya. Nah, ini cara gampangnya ya. Jadi buat yang pemula ya, tapi tidak disarankan sih sebenarnya untuk drag and drop karena jadi nanti bakal ngaco sih layoutnya teman-teman. Nah, jadi disarankan adalah teman-teman kayak gini aja tampilannya, jadi bisa ngodingnya dan bisa ngelihat layoutnya kayak gitu. Oke, kita akan balik lagi ya, balik ke topik kita yaitu linear layout teman-teman. Nah, jadi di tutorial kali ini kita akan belajar linear layout dulu, terus relative layout. Nah, pertama linear layout. Jadi linear layout itu adalah sebuah view group gitu kan, yang mana membuat posisi dari view-view yang ada di bawahnya itu sejajar garis lurus teman-teman, baik sejajar garis lurusnya secara vertikal ataupun secara horizontal. Maksudnya adalah view-nya itu nanti akan diposisikan sejajar dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan teman-teman semua kayak gitu. Nggak kebayang kan? Oke, kalau nggak kebayang kita akan langsung saja teman-teman ya, kita akan contohkan linear layout teman-teman ya. Nah, teman-teman hapus aja dulu semuanya gitu kan, tapi sisain yang XML ini ya. Nah, kemudian teman-teman buka kurung siku, kemudian ketikin aja linear layout. Nanti dia akan muncul yang paling atas ini, teman-teman klik. Nah, linear layout ini. Terus teman-teman silahkan gini aja dulu ya. Kemudian teman-teman tambahin misalnya height-nya kan match parent, terus width-nya match parent juga gitu teman-teman. Nah, ini kan agak berantakan ya. Nah, cara untuk merapikannya adalah teman-teman pencet Ctrl A kemudian L. Nah, Ctrl Alt L. Nah, teman-teman langsung rapi ya gitu. Oke, nah di sini kita sudah membuat linear layout ya. Kita buat view groupnya. Nah, kemudian kita contohkan kita masukkan view di dalam si linear layout ini teman-teman. Kita coba pakai text view aja ya, wrap content, terus kita isi teksnya. Kita akan tuliskan namanya teks pertama ya. Nah, gini tuh sudah muncul teman-teman ya. Nah, jadi enaknya Android Studio adalah ketika teman-teman bikin code di sini, nanti otomatis perubahannya akan ada di sini teman-teman
Jadi perubahan secara layout teman-teman bisa langsung disaksikan di sini kayak gitu. Nah, ini teks pertama, kemudian kita akan coba bikin lagi teks ya kedua. Terus kita bikin lagi teks ketiga ya, biar nanti ada perubahannya. Nah, sorry, tes ketiga. Tes ketiga. Nah, gini teman-teman. Sip. Kemudian ini ada merah-merah ya. Ada merah-merah. Nah, jadi kenapa ini merah? Karena di sini nggak di set orientasinya teman-teman, orientasinya. Tadi kan seperti yang sudah dibilang, jadi linear layout itu bisa memposisikan view-nya secara horizontal atau secara vertikal. Jadi otomatis linear layout ini dia harus di set orientasinya teman-teman. Nah, tapi secara default sebenarnya linear layout ini orientasinya tuh horizontal gitu teman-teman semua. Jadi kalau misalkan nggak di set apa-apa itu horizontal. Nah, untuk ngesetnya adalah teman-teman tinggal tampilin aja orientation ya. Nah, klik, kemudian pilih yang vertikal dulu teman-teman. Nah, gini ya. Nah, jadi seperti yang sudah teman-teman lihat ya di sini. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dibilang, jadi linear itu memposisikan secara garis lurus ya, secara garis lurus sesuai dengan orientasinya, vertikal atau horizontal. Kalau vertikal adalah dari atas ke bawah ya, kalau horizontal adalah dari kiri ke kanan. Kayak gini teman-teman contohnya tuh. Nah, 1 2 3 ya kan, 1 2 3. Jadi sejajar nih dari atas ke bawah teman-teman ya, dari atas ke bawah, satu garis lurus kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau horizontal tinggal rubah aja di sini jadi horizontal. Nah, ini nggak ada, kenapa? Karena ini kita setnya ini teman-teman ya, match parent semua gitu. Nah, kalau misalkan nggak kita set match parent, ya otomatis kayak gini, jadi sejajar dari kiri ke kanan ya, secara garis lurus, secara horizontal dari kiri ke kanan. Di teks pertama, teks kedua, teks ketiga gitu. Bisa kelihatan kan perubahannya teman-teman ya. Kalau vertikal dari atas ke bawah, kalau horizontal dari kiri ke kanan ya. Nah, gini teman-teman semua gitu ya. Ini linear layout ya, kayak gini, linear layout tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan mau membuat view yang berurutan dari atas ke bawah, itu pakai linear layout yang orientasinya adalah vertikal. Atau kalau misalkan mau berurutan dari kiri ke kanan, pakai linear layout yang orientasinya adalah horizontal kayak gitu teman-teman semua kayak gitu. Nah, kemudian di linear layout juga itu kita bisa bikin semacam bobot teman-teman ya. Jadi kan ini kan mepet nih ya, jadi antara view 1, view 2 dan view 3 itu kan mepet teman-teman. Nah, kita bisa secara otomatis membagi rasio ketiga view ini jadi rata atau sejajar teman-teman ya, jadi rata ya, jadi semuanya punya bagian masing-masing. Caranya adalah teman-teman tambahkan wake ya. Di linear layout itu nanti ada istilahnya wake teman-teman ya. Wake ini kita simpen di view-nya ya, tambahin wake di sini 1, kemudian yang view keduanya juga 1, terus yang view ketiganya juga 1 teman-teman semua. Nah, akhirnya dia jadi masing-masing ini punya bobotnya teman-teman ya, 1 2 3 punya bobot masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau membuat layout yang bobotnya sama masing-masing sama gitu kan ya, jadi sejajar sama-sama semua, ini ukurannya sama tanpa melihat ukuran aslinya berapa, itu pakainya wake teman-teman ya. Pasang wake-nya di linear layout kayak gitu teman-teman semua. Ini berlaku juga buat yang vertikal ya. Nah, kalau yang vertikal nanti bentuknya gini ya, jadi satu screen ini dia sejajar ya, sama-sama semua teman-teman si tingginya kayak gitu. Itu mungkin untuk linear layout teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan coba belajar relative layout. Nah, oke teman-teman semua, yang kedua adalah kita akan belajar relative layout. Jadi relative layout itu adalah sebuah view group yang membuat child yang ada di bawahnya itu bergantung pada view ataupun view groupnya ya. Maksudnya gimana? Jadi ibaratnya gini teman-teman, jadi view-nya itu nanti akan bergantung pada view yang lain atau view grupnya sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, kita akan langsung aja contohin ya, karena bingung nih kalau misalkan bergantung teman-teman. Oke, kita akan rubah aja di sini jadi relative layout aja, terus orientation-nya ini kita tutup aja teman-teman kayak gitu ya. Wake-nya ini juga kita tutup, kita tutup juga teman-teman. Nah, secara ini teman-teman, jadi relative layout itu kayak apa ya,
secara default tuh dia kayak numpuk gitu teman-teman. Ya, jadi numpuk dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Jadi nanti tuh teks pertama bakal ditumpuk sama teks kedua bakal ditumpuk sama teks ketiga. Jadi hasilnya adalah pasti kayak gini nih. Tuh, bakal numpuk ini teman-teman semua. Nah, yang dimaksudkan bergantung dengan view yang lain ataupun view grupnya sendiri itu apa? Seperti ini teman-teman. Jadi nanti si view-nya itu dia bisa bergantung ke parent-nya ya, ke parent-nya di posisi yang mana teman-teman. Jadi bisa di posisi atas parent-nya, posisi bawah parent-nya, posisi kiri atau kanan parent-nya, ataupun di posisi tengah-tengah parent-nya gitu kan. Nah, caranya adalah misalnya kita akan coba teks kedua ya. Teks kedua kita akan posisikan bergantung dengan parent-nya itu sendiri ya, di posisi bawah. Teman-teman hanya tinggal ketikkan align parent bottom ya kan, di setnya true. Nah, otomatis si teks kedua ini akan pindah ke bawah teman-teman, karena dia bergantung ke parent-nya di bagian bawahnya true gitu. Kemudian di teks ketiga juga sama, kita akan coba align parent bottomnya true ya, tapi dia bergantungnya selain ke bawah juga, tapi bergantung ke kanan juga teman-teman ya. Parent right-nya true. Nah, gitu. Jadi si teks pertama ini secara default dia bakal ada di pojok kiri atas ya. Kemudian teks kedua karena kita bergantung kepada parent-nya di bawah, berarti dia akan posisi di bawah teman-teman, tapi sebelah kiri karena defaultnya sebelah kiri. Nah, yang teks ketiga itu karena posisinya bergantung ke bawah dan bergantung juga ke kanan, jadi otomatis si posisinya akan di bawah bagian kanan gitu teman-teman. Selain itu juga kita bisa memposisikan di tengah-tengah parent-nya ya. Caranya adalah kalau mau tengah-tengahnya secara horizontal di setnya true, maka otomatis secara garis lurus dia akan ada di posisi tengah-tengah teman-teman ya, kayak gini ya. Tapi kalau misalkan mau senternya adalah vertikal, secara vertikal, maka dia akan ada di tengah-tengah seperti ini gitu teman-teman ya. Atau mau ada di posisi tengah-tengah ini nih. Nah, caranya adalah tinggal center in parent gitu, true. Nah, gini teman-teman semua ya. Jadi si relative load ini adalah bergantung dengan orang lain teman-teman semua, bergantung dengan parent-nya itu sendiri ataupun dengan view yang lain. Nah, ini kan bergantung dengan parent-nya ya. Nah, gimana kalau dia bergantungnya dengan view yang lain? Nah, cara untuk membuatnya adalah ya, ini kita akan coba hapus dulu aja. Terus ini juga kita hapus teman-teman. Oke, ini juga kita hapus juga. Nah, kan sekarang udah ketumpuk ini nih teman-teman nih. Nah, kita akan coba buat kayak semacam linear layout tadi ya, tapi kita pakai relative layout. Nah, caranya adalah teman-teman di sini harus kasih ID dulu sih ya. Ketikkan ID, enter, kemudian enter lagi. Bikin ini misalnya teks TV 1 ya. Nah, ini TV 1 kita copy, ini TV 2. Terus ini TV 3. Nah, sip ya. Di sini sekarang sudah punya masing-masing ID. Jadi untuk bergantung dengan view yang lain itu harus didefinisikan dengan ID-nya teman-teman. Kayak gitu. Nah, bergantung dengan view yang lain ini kita bisa ada macam jenisnya. Bisa bergantungnya di sebelah kanan, kiri, atas, bawah ya. Seperti itu bisa. Ya, caranya adalah ketika misalkan contoh gini. Kita akan coba bikin sejajar ke bawah dulu ya. Jadi si dua ini kita posisikan adanya kalau di bawah tuh kan below ya. Nah, below ID-nya ID berapa? ID 1. Jadi kita akan memposisikan si view 2 ini, text view 2 ini ke text view 1 ya. Jadi below 1. Nah, otomatis dia akan di sini. Dan si view 3 ini kita bikin below TV 2-nya. Nah, TV 2. Nah, gini teman-teman otomatis ya. Jadi si TV 2 ini kita kasih below TV 1. Jadi otomatis si TV 2 ini bakal ada di bawahnya TV 1 dan si TV 3 ini ada di below TV 2. TV 3 ada di bawah dari TV 2. Jadi otomatis tampilan kayak gini. Ya, pertama, kedua dan ketiga. Kayak gitu. Easy kan, teman-teman? pusing gitu kan. Gak apa-apa, ya. Nah, selain itu juga kita juga bisa di sebelah kanan teman-teman, yaitu dengan menambahkan to right of ya. Artinya adalah si TV 2 ini akan di sebelah kanannya TV 1
Nah, gitu teman-teman. Jadi si TV 2 ini di sebelah kanannya TV 1. Jadi tampilannya adalah TV 2, di sebelah kanan TV 1. Kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi bergantungnya adalah seperti itu. Kayak gitu teman-teman untuk relative layout ini sendiri ya. Nanti kita akan mengimplementasikan lebih dalam lagi ya. Kita akan coba untuk membuat sampel penggunaan dari relative layout ini teman-teman. Kayak gitu. Oke teman-teman semua, mungkin untuk di view group kali ini, di tutorial kali ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua. Kalau ada yang nggak paham silahkan tulis aja di komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.